Saat saham-saham emiten makanan cepat saji tersengat sentimen konflik Palestina, PT Bersama Puncak, calon emiten dengan kode baik, mengambil kesempatan untuk ekspansi dengan memanfaatkan listing. Baik akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 225 juta lembar. Harga penawaran umum antara 268 sampai dengan Rp278 dengan nominal harga saham per lembar Rp60, sehingga PBB IPO mencapai 5,36 sampai dengan 5,56 kali. Berapa PBB baik? Sesuai dengan posisi laporan keuangan terakhirnya, kita bisa menghitung PBB baik sesuai dengan laporan keuangan pada posisi 31 Juli 2023. Ekuitas baik sebesar 63 miliar. Jumlah saham yang beredar 900 juta lembar. Sehingga book value baik pada posisi 31 Juli 2023 sebesar 63 miliar dibagi dengan 900 juta lembar atau sekitar Rp70 per lembar. Dengan harga penawaran umum antara Rp268 sampai dengan Rp278, maka PBB baik sebesar 3,84 sampai dengan 3,99 kali. Sesuai dengan prospektusnya, baik memposisikan para pesaingnya adalah geprek Bensu, geprek Pangeran, dan ayam bakar Wong Solo yang semuanya belum listing, sehingga kita akan kesulitan memperoleh datanya sebagai pembanding. Oleh sebab itu, saya coba bandingkan PBB baik dengan emiten sejenis atau emiten terdekat yang telah listing, di antaranya Rafi atau kebab-babab Rafi dengan PBB saat ini 0,55 kali. PZZA atau Pizza Hut dengan PBB saat ini 0,97 kali, dan FAST atau Kentucky Fried Chicken dengan PBB saat ini sebesar 3,22 kali. Dengan demikian, PBB baik masih tergolong paling tinggi. Baik juga menerbitkan barang dengan perbandingan 1 dibanding dengan 1 di harga eksekusi Rp400 atau antara 144% sampai dengan 149% dibandingkan dengan harga penawaran umumnya. Dengan jangka waktu eksekusi antara Agustus 2025 sampai dengan Februari 2026. Menurut saya ini cukup optimis karena berarti hanya dalam waktu 18 bulan, harga sahamnya diharapkan bisa naik minimal sebesar 40%. Apakah PT Bersama Mencapai Puncak akan mampu membuat para pemegang saham retail tidak akan nelongso? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini kita akan bedah prospektus PT Bersama Mencapai Puncak, calon emiten dengan kode BAIK
atau baik. Pemilik merek ayam goreng Nelongso yang bergerak di usaha mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, melalui kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku atau makanan beku dan sembako. Dari perkiraan perolehan dana hasil IPO sebesar 60 miliar, baik merencanakan untuk menggunakan dana tersebut sebesar 2 miliar untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional, 6 miliar untuk perpanjangan sewa 18 outlet existing, dan 14 miliar untuk renovasi outlet, gudang, dan pembuatan sistem otomasi. Sisanya 38 miliar akan digunakan untuk modal kerja. Semua dana dipergunakan sendiri oleh perseroan, sehingga tujuan penggunaan dana cukup jelas. Dan bila kita bedah rugi labanya, kinerja baik memang cukup baik. Tren penjualan rata-rata naik di atas 10%. Rata-rata laba usaha dalam 4 tahun terakhir juga di atas 10%. Namun, saya mempunyai catatan untuk teman-teman yang akan mengkolek saham baik. Saat ini, baik telah mempunyai 2 merek. Yang pertama, ayam geprek Kak Ros dengan 10 outlet yang dikelola sendiri oleh anak perusahaan dan belum ada kemitraan. Yang kedua, ayam goreng Nelongso dengan 1 outlet milik sendiri yang dikelola sendiri, 18 outlet sewa tempat usaha yang dikelola sendiri, dan 35 outlet milik mitra. Dengan cara mitra membayar fee lisensi atas merek dan mengambil bahan baku dari perseroan. Dengan demikian, saat ini total outlet ayam goreng Nelongso ada sebanyak 54 outlet. Sesuai dengan prospektusnya, 54 outlet tersebut dimiliki sejak tahun 2021, meningkat 6 outlet dibanding tahun 2020. Kisah sukses ayam goreng Nelongso banyak diliput Maspedia pada periode Juni 2021 hingga 2022. Dan semua mass media menyampaikan bahwa jumlah outlet ayam goreng Nelongso saat itu mencapai 70 outlet. Apabila memang saat itu jumlahnya 70 outlet, berarti data penjualan dalam prospektusnya meragukan, kan? Bisa jadi tren yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Artinya penjualannya menurun karena dari 70 outlet menjadi 54 outlet. Dan dari laporan neracanya, saya dapatkan kecenderungan peningkatan resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penjualannya. Rata-rata umur persediaan meningkat dari hanya 20 hari pada tahun 2020 menjadi 72 hari di tahun 2023. Padahal sebagian besar produknya adalah bahan makanan. Sehingga semakin lama persediaan dapat berisiko untuk menurunkan
kualitasnya. Lalu saya coba cek posisi persediaan ini dengan nilai penutupan asuransi kebakarannya. Dan saya dapatkan pada tanggal 31 Juli 2023 nilai total persediaan 37 miliar. Persediaan pada gerai 8 miliar dan persediaan bahan baku sebesar 29 miliar. Namun bahan bakunya hanya ditutup asuransi kerugian atas kebakaran sebesar 2 miliar saja, atau hanya 7% dari nilai bahan baku. Padahal bahan baku tersebut berupa beras, daging, minyak goreng, sayuran, dan makanan lainnya yang mudah terbakar. Nah, kira-kira memang nilai penutupan asuransinya yang kurang atau bahan bakunya? Pada sisi aset tak berwujud, terdapat aset senilai 2,7 miliar yang diperoleh dari pembelian hak merek atas ayam goreng nelongso dan geprek Kak Rus. Menurut saya, ini double transaksi atau double apresiasi karena merek telah melekat pada emiten. Analoginya seperti Telkomsel yang mau listing misalnya. Lalu merek Telkomsel diperhitungkan sebagai aset tidak berwujud dan dibeli oleh perseroan sebelum listing. Baik, listing di papan mana ya? Sesuai dengan perhitungan net tangible assetnya, saya dapatkan net tangible asset baik sebesar 58 miliar. Sehingga baik listing di papan pengembangan dengan net tangible asset mepet-mepet ke batas 50 miliar. Pada emiten dengan net tangible asset mepet-mepet di 50 miliar, biasanya terdapat pemaksaan in-bank aset menjadi modal saham yang disetor menjelang listing. Lalu saya cek dan saya dapatkan bahwa pada tahun 2022 terdapat transaksi dengan afiliasi atas pembelian 5 bidang tanah dengan total nilai hampir 14 miliar. Apakah aset tersebut merupakan aset produktif? 2 dari 5 aset tersebut menurut saya bukan merupakan aset produktif yang sesuai dengan bisnis baik, yaitu SHGB nomor 903 dengan nilai per meter persegi mencapai 60 juta dan SHGB nomor 1457 dengan nilai per meter persegi mencapai 21 juta rupiah. Menurut saya, mestinya kedua SHGB tersebut tidak layak apabila digunakan sebagai outlet dari ayam goreng nelongso. Karena target ayam goreng nelongso murah meriah. Nah, dari data-data di atas, menurut saya, baik telah memasangkan diri untuk masuk dalam papan pengembangan. Akibatnya, produktivitas emiten menurun dan kurang menarik. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Teman-teman, jaga kesehatan,
sambil kita tunggu apakah baik, memang lebih baik, dan tidak membuat investor retail melongso dengan segera nyandar di Rp50 seperti emiten Raffi. Semangat siap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih. Terima kasih.